Hujan malam itu jatuh seperti jarum dari langit. Detektif Arman, seorang penyelidik terkenal yang selalu skeptis pada hal gaib, menerima laporan aneh dari warga desa. Rumah tua di ujung hutan itu lampunya menyala sendiri setiap tengah malam. Ada suara anak kecil, tapi rumah itu sudah puluhan tahun kosong, timpa salah satu warga. Arman menyalakan mobilnya, menembus jalan tanah yang licin. Pohon-pohon di kiri kanan bergerak diterpa angin. Di kejauhan, rumah itu berdiri gelap. Hanya atapnya terlihat di balik kabut hujan. Mungkin cuma ulah penjahat, gumam Arman sambil mengecek peluru di pistolnya. Setibanya di sana, rumah itu tampak runtuh dimakan usia. Catnya terkelupas, jendela-jendela pecah, dan pintunya terbuka sedikit, seperti mengundang. Arman memegang senter, melangkah masuk. Begitu kakinya menapak lantai ruang tamu, terdengar suara dari papan kayu lapuk. Udara di dalam sangat dingin, bau tanah basah bercampur debu. Di bawah cahaya senternya, ia melihat jejak kaki kecil di lantai berdebu. Yang membuatnya merinding, jejak itu basah, seolah baru saja melangkah. Jejak itu mengarah ke tangga kayu. Langkah demi langkah, Arman menaiki tangga. Tangga berderit tiap kali diinjak. Suara hujan kini terdengar jauh, digantikan oleh keheningan mencekam. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa lirih. Arman memegang pistol lebih erat. Kalau ini jebakan, aku siap, gumamnya. Di lantai atas ada 3 kamar, 2 di antaranya gelap gulita. Pintunya tertutup rapat. Kamar ketiga, pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya keluar cahaya lilin yang redup. Arman mendorong pintu kamar itu dengan perlahan. Hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Di sudut kamar, seorang wanita bergaun putih kotor berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan ia memeluk sebuah boneka lusuh bermata satu. "Hei, siapa kau? Ini rumah kosong. Kau tidak boleh di sini," ucap Arman. Wanita itu tidak menjawab. Arman melangkah mendekat. Suara sepatunya memantul aneh di dinding kamar. "Kau dengar aku?" kata Arman. Wanita itu perlahan menoleh. Kulit wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya robek hingga telinga. Arman mundur setapak. Tangannya gemetar memegang pistol. "Kau detektif. Kau datang mencari jawabannya?" ucap wanita itu dengan suara serak dan menggema. "Jawaban tentang apa?" Wanita terus tersenyum lebar. Bibirnya retak. "Tentang bagaimana aku mati di sini." Tiba-tiba lilin itu padam sendiri. Senter Arman juga mati, gelap total. Lalu terdengar suara langkah kecil berlari mengelilingi kamar. Tap, tap, tap. Disusul suara tawa anak. Arman memutar badan, mencoba menembak, tapi jarinya terasa berat. Udara sekelilingnya berubah dingin menusuk tulang, seolah ada puluhan tangan kecil meraih tubuhnya dari kegelapan. Suara anak kecil berbisik di telinganya, "Kau detektif berikutnya yang akan menemani kamu." Arman berteriak dan berusaha keluar, tapi langkahnya terasa lumpuh. Bayangan-bayangan kecil muncul dari lantai, memanjat tubuhnya, menutupi wajahnya. Pagi harinya warga desa datang. Mereka menemukan rumah tua itu sepi seperti biasa. Namun di lantai 2, tepat di dinding kamar paling ujung,
Ada tulisan baru yang tercoret dengan darah kering. Arman sudah di sini. Dari sudut kamar, boneka bermata satu itu sekarang menatap lurus ke arah pintu, seolah menunggu detektif berikutnya.